Desa Jelmusibak, RT 1 nomor 3. Pengolahan lahannya itu adalah Pak Malik, mertua saya, dia mengolah ladang. Setelah ladang dibuat, berapa tahun selang itu perusahaan menggarap tahun 80-an. Nah, sampai sekarang perusahaan kasih kompensasi tetapi tidak adil. Pak Lidoynya tidak dikasih kompensasi, sementara sepupunya seperti Pak Nyarang dan yang lain dikasih kompensasi. Makanya dengan ini, atas nama Pak Lidoy, suami saya sebagai istrinya, kami berdua semua keberatan kenapa tidak adil kompensasi dari perusahaan Timber Dana. Seluas ukuran 3,4 hektar dikuasai oleh PT Timber Dana. Sekitar tahun 1980 sudah berdiri kantor lah, maksudnya kantor ada berapa unit, dan kalau memang kita mau cek bisa cek fakta langsung ke lapangan. Jadi di lapangan itu ada unit rumah, ada kantor, ada rumah sakit dulu, rumah sakit sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Pihak perusahaan tidak melayani sama sekali, tidak ada respon. Ya alasannya mereka sudah diganti rugi. Tapi kan walaupun diganti rugi tidak ditujukan dengan ahli waris sih sebenarnya, ditujukan kepada yang bukan ahli warisnya gitu. Itu yang buat kita, kenapa kita keberatan. Kok yang ahli warisnya tidak mendapat tunjangan, tidak mendapat kompensasi, tetapi yang bukan ahli waris, yang saya ceritakan tadi itu yang mendapat tunjangan gitu. Jadi dia tidak adil. Kita mau mediasi tertunda terus, Pak. Jadi mau mediasi, kami mau bawa Pak Tom ini dan kami sudah buat surat kuasa kepada beliau, tapi perusahaan belum merespon dan kita mau tanya waktunya, mereka belum ada waktu. Di kecamatan sekali aja mediasi. Tapi di situ posisi mereka menyalahkan Pak Lidoy, katanya Pak Lidoy tidak bisa nuntut karena Pak Lidoy sudah diganti rugi. Nah, Pak Lidoy bilang, saya enggak pernah diganti rugi, yang diganti rugi paman saya, bukan saya. Saya kan masih hidup, ahli warisnya. Orang tua saya yang buat ladang itu kan saya masih hidup. Tapi dia tidak dilebatkan karena dia dianggap anak kecil gitu. Pak Lidoy malah dimarahin sama aparat. Dia bilang, kenapa Pak Lidoy ini kutuntut sudah dibayar gitu. Bilang Lidoy, saya enggak merasa dibayar. Diminta buktinya, perusahaan enggak mau keluarkan. Ini surat PPAT yang bertanda tangan di sini atas nama Pak Lidoy, umur 40 tahun. Pekerjaan tani, alamat Kampung Jelmusibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat. Nah, letaknya ini di Sungai Anan, Kampung Jelmusibak, Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat. Ukurannya 3,4 hektar. Asal usulnya ini warisan dari tahun 1982 yang dipelihara terus menerus oleh Pak Lidoy sendiri. Di sini lengkap, di sini tertera ada ukuran 10x10 dan 150 maupun pemasangan patok ulin ini. Kemarin sudah dipasang patok ulinnya di atas sana. Ini ada saksi-saksi yang juga disahkan Ketua RT 2 Pak Neka Dana dan Kepala Adat Pak Heri Yusuf Saputra beserta petinggi Kampung Jelmusibak Pak Satianto. Tuntutan kami satu, ini yang kami mau, sewa tanah atau anggarannya ini kan ada kuburan di dalamnya tuh. Mulai tahun 1982 sampai 2020 PT Timber Dana beroperasi. Ya selama mereka beroperasi ini dia 37 tahun, sudah sampai sekarang 37 tahun. 37 dikali 600 juta berarti pendapat nilai ini, Pak. 22, miliar. Ya, 22,2 miliar. Jika masalah lahan ini tidak direspon oleh perusahaan PT Timber Dana, maka kita akan melapor ke kecamatan, ke DPRD atau Bupati. Kita juga akan melapor ke provinsi, gubernur atau provinsi, atau kita langsung hadap Pak Presiden. Untuk permasalahan lahan kami ini, kami sudah membuat kuasa kepada Pak Tommy. Ini surat kuasa. Terkait dengan permasalahan lokasi lahannya Bapak Lidoy yang letaknya di Makapo dengan luas 3,4 hektar. Untuk permasalahan yang di lokasi yang di Makapo itu yang 3,4 hektar itu pada dasarnya saya cek ke lokasi itu sesuai dengan PPHT surat tanah yang dibuat dengan Pak Santianto pada tahun 2016. Jadi surat itu pada tanggal 2 Februari 2016.
Jadi ini suratnya. Ini dikuasai pihak perusahaan PT Timberdana yang sebelumnya PT Kahol. Nah, jadi saya pertama saya mau mencari kepastian ukuran letak titik koordinat. Sesuai dengan surat yang ada ini, titik koordinatnya benar. Terletak di Makapuk 3,4 hektar. Jadi saya sudah ukur ulang. Lalu saya menyampaikan berita ini kepada pihak perusahaan. Dari mediasi pertama saya dengan secara personal, secara kekeluargaan lah, tidak ditanggapi, sehingga kami mengadu kepada petinggi yang baru, ialah Ibu Bainah yang sah. Jadi waktu kami mediasi itu, ini surat undangannya ada. Dari pemerintah Kabupaten Kecamatan Banjar Besar Jalan Putih, tanggal 14, undangannya tanggal 14 Desember. Tetapi kita diundang pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020. Namun sebelum kami memenuhi undangan ini, Bapak Santianto dengan Kepala Adat bekerja sama. Mereka bersama-sama membuat surat pencabutan tanda tangan. Yang notabene Pak Santianto ini sudah tidak menjabat jadi kepala desa saat ini. Pada tanggal dia membuat surat pencabutan tanggal 3 Desember 2020. Nah, sedangkan pencabutan ini yang sah petingginya itu Ibu Bainah. Maka di atas materai ini dia mencabut. Waktu itu saya sempat mau bertanya dengan beliau menghindar. Nah, mereka hanya beliau menyatakan itu ada surat. Ya, saya tetap terima. Tetapi kalau menurut saya kan belum begitu pintar dengan masalah hukum. Tapi saya akan mengajukan ini surat pencabutan ini yang notabene dia sudah tidak jadi petinggi. Itu cacat hukumnya. Nah, mediasi ke kecamatan, tetapi dari pihak kecamatan ini, dari Pak Eliezer sebagai PLT, bukan camat yang resmi, cuma yang pejabat sementara. Dia agak condong miring, dia lebih condong ke perusahaan, dan itu tidak keputusan. Karena waktu saat itu ditanya dengan saya, kalau betul Bapak pernah mengganti rugi, pernah membayar, saya minta bukti data itu yang lengkap. Artinya mana bukti pembayaran yang Bapak untuk mengganti rugi di atas lahan itu. Mereka tidak pernah berusaha, karena alasan mereka bilang saat itu kan tidak ada yang namanya surat menyurat. Oh, tidak bisa, saya bilang, saya bantah itu. Semua itu Pak ada bukti otentik. Nah, jadi kalau Bapak tanpa bisa membuktikan, berarti itu hanya karang-karangan Bapak aja. Dan hasil dari keputusan itu saya all out. Karena dari saya kan ada lawyer kami mau kasih masuk. Ternyata lawyer saya dilarang dengan PLT camat itu, Pak Eliezer. Sehingga saya keberatan. Kenapa lawyer saya, artinya kuasa hukum saya yang saya undang untuk dengar pendapat, kok diusir di ruang rapat. Sedangkan dia cuma duduk aja. Akhirnya saya protes, ya saya keluar. Nah, jadi saya nggak tahu masalah putusannya itu bagaimana hasil berita acaranya itu, karena saya tinggal ibu petinggi aja di dalam itu. Nah, ibu petinggi itu selalu mendukung dengan keberadaan masyarakatnya beliau kan gitu, sepanjang kalau itu benar. Jadi itulah kemarin
sebetulnya mediasi yang pertama itu yang di mana saya pernah bicara dengan Pak Imam, karyawan Tribardana. Itu kemarin itu sebenarnya mereka sudah siap mediasi secara internal aja antara perusahaan dengan Pak Lidoy. Tapi karena campur tangan ada beberapa pihak oknum lah yang memanasi, nah, terutama dengan sepupunya itu nyerang. Nah, jadi ini agak keruh. Tetapi ibu petinggi yang saat ini siap akan membackup ini permasalahan ini. Karena itu memang dari kearifan lokal, artinya luhur dari keturunan, memang dari bapaknya Lidoy, Pak Malik. Nah, sekarang ini sudah dikuasai dari Tribardana. Di atas itu ada perumahan karyawan, ada kantor, ada kantin, ada klinik. Harapan saya tetap berjuang karena ini hak seseorang dan ini menyangkut kearifan lokal, adat istiadat. Saya sudah mencoba kecamatan, tapi saya belum mencoba ke kabupaten anggota DPRD. Saya akan coba itu, kalau itu nanti mentul atau mentah, saya ke provinsi. Bahkan saya akan mengajukan ini, permasalahan ini sampai ke Bapak Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia. Karena Bapak Presiden Jokowi selalu menekankan permasalahan hak masyarakat. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan.